warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Puspadita dari kelas A semester 5 jurusan PGMI dengan NPM 1811100422. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang teori kognitif dan konstruktivistik. Langsung aja ke presentasinya. Teori kognitif dan konstruktivistik. Yang pertama, teori kognitif. A. Definisi pembelajaran kognitif. Belajar kognitif memandang belajar sebagai proses memfungsikan unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada proses internal berpikir, yakni proses pengolahan informasi. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada aktivitas belajar yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, seperti juga diungkapkan oleh Winkel bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori belajar kognitif ini memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik, karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikan. Peranan guru menurut teori belajar kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Pengetahuan tentang kognitif peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh para calon guru dan para guru demi untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas. Tanpa pengetahuan tentang kognitif peserta didik, guru akan mengalami kesulitan dalam membelajarkan peserta didik di kelas yang pada akhirnya memengaruhi rendahnya kualitas proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di kelas melalui proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Yang B. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memaparkan bahwa belajar dengan memusatkan pada aktivitas berpikir yang rumit atau detail dan sistem yang ada bisa mengubah cara pandang tentang kehidupan. Teori belajar kognitif difungsikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah simpel dalam pembelajaran, seperti menghafal, dan juga menyelesaikan masalah rumit seperti menganalisa. Dengan begitu, teori belajar kognitif memiliki prinsip umum, yakni yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, disebut juga sebagai mode perseptual. Yang ketiga, aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu. Yang keempat, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Yang kelima, langkah-langkah atau proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Yang C, definisi pembelajaran kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada definisi pembelajaran kognitif menurut Piaget. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan antara asimilasi dan akomodasi.
Yang pertama ada tahap sensori motorik yang dari umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua, tahap proporsional dari umur 2 sampai 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional atau konkret. Umur 8 sampai 12. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, ditandai adanya reversible dan kekekalan. Yang keempat, tahapan operasional formal berumur dari umur 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Adapun beberapa prinsip teori perkembangan Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu perkembangan yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah kompleks susunan syarafnya dan akan meningkatkan pula kemampuannya. Daya pikir anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatif. Yang ketiga, proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu akomodasi dan asimilasi. Yang keempat, asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunya. Yang kelima, akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami, atau apabila struktur kognitif yang sudah dimiliki harus sesuai dengan informasi yang diterima. Yang keenam, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyimbangan. Yang ketujuh ada asimilasi, proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu. Adapun implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan seseorang. Dalam teorinya Free Discovery Learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya sesuai dengan tahapan perkembangan tersebut. Model pemahaman dari konsep Brunner menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan mengkategorikan yang berbeda, yang menurut proses berpikir yang berbeda pula. Menurutnya, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis, kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif. Pada akhirnya, intuitif sangat penting untuk mempelajari bidang sains, sebab setiap disiplin mempunyai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar. Cara yang baik untuk belajar dan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau discovery learning. Beberapa konsep teori Brunner. Yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyampaian informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang cepat, yang tepat. Yang ketujuh atau terakhir, perkembangan kognitif dibagi dalam 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, simbolik. Yang ketiga, teori belajar
berdasarkan Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsep bahwa perolehan dari retensi pengetahuan bahwa merupakan fungsi dan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Atau dengan kata lain, belajar merupakan proses dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan atau diukur. Dengan asumsi bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Beberapa prinsip teori Ausubel. Yang pertama, proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahapan-tahapan memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif atau konsep advanced organizer. Adapun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan teori pembelajaran kognitif. Kelebihan dari metode pembelajaran kognitif. Setiap teori pembelajaran pastilah dibandingkan dengan teori pembelajaran yang lain. Selain itu, setiap pembelajaran juga melengkapi dan menambah dari kekurangan teori-teori pembelajaran yang telah diungkapkan oleh para ahli sebelumnya. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan karena pada pelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat atau akan materi-materi yang telah diberikan. Selain meninjau dari segi kelebihan teori kognitif, berikut adalah beberapa kelemahan dari metode pembelajaran kognitif. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang kedua, teori konstruktivistik. A. Definisi teori konstruktivistik. Dalam hal ini, pandangan konstruktivitas tentang belajar, termasuk belajar IPS, adalah proses intelektual di mana peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman yang sebelumnya. Dan mereka melakukan penyesuaian itu melalui cara-cara yang unik dari mereka masing-masing, sehingga bisa dikatakan pandangan konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran, bukannya pada perilaku belajar. Menurut Uyo Sadullah, berkenaan dengan prakteknya di kelas, pendekatan konstruktivitas mendukung kurikulum dan pengajaran student center, bukan teacher center, sehingga siswa adalah kunci pembelajaran.
Pembelajaran constructivistic theories of learning adalah model-model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif membangun pembelajaran mereka sendiri secara mandiri dan memindahkan informasi yang kompleks. Mengacu pada pemikiran Aronson dalam makalah Awaludin yang mengatakan bahwa pada proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan siswa dalam proses belajar dan bersosialisasi yang berkesinambungan berorientasi pada model pembelajaran tipe jigsaw. Menurut pemahaman konstruktivistik, Menurut pemahaman aliran konstruktivitas, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan dari guru kepada siswa atau anak didik dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu dibina tentang pengetahuan menurut pengalaman masing-masing. Kenyataan yang diketahui murid adalah realistis yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set ide dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap kelanjutan pola pengetahuan dan pemikiran mereka. Yang B, karakteristik teori konstruktivistik. Karakteristik model pembelajaran konstruktivitas berarti ciri-ciri yang membedakan pendekatan konstruktivitas dengan pendekatan yang lainnya. Dalam makalah Awaludin, ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama, mengutamakan ide dan permasalahan yang datang dari siswa dan menggunakannya sebagai panduan untuk merancang pembelajaran. Yang kedua, menggunakan inisiatif siswa untuk bertanya dan berdialog dengan guru. Yang ketiga, proses pembelajaran sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Mengutamakan pembelajaran kooperatif, mengutamakan dan memelihara inisiatif, kreativitas dan autonomi murid, menumbuhkan kepercayaan dan sikap positif yang dibawa oleh murid. Yang ketujuh, mengutamakan proses inquiry melalui kajian dan eksperimen yang dilakukan oleh siswa. Yang C, prinsip-prinsip pendekatan konstruktivitas. Model pembelajaran konstruktivitas sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran ilmu sosial sesuai dengan kurikulum pendidikan IPS. Khususnya, model pembelajaran menurut pandangan konstruktivitas sosial yang menekankan pentingnya aspek moral-moral dalam aktivitas akademis menurut De Vries dan Zahn dalam Sukadi 2003. Prinsip-prinsip yang dilaksanakan antara lain 1. Menciptakan situasi yang aktif terkait dengan tujuan-tujuan siswa. 2. Memajukan interaksi sosial yang bersifat pada aktivitas akademik. 3. Membangkitkan kebutuhan siswa untuk berkomunikasi dan keinginan untuk berkolaborasi. 4. Mengembangkan aktivitas akademis dalam konteks moral. 5. Memberikan waktu yang cukup untuk proses konstruksi pengetahuan. Yang D. Mengembangkan pelajaran konstruktivistik dalam pendidikan IPS SD. Dalam pembelajaran IPS di SD, pendekatan konstruktivistik dapat dilakukan pada semua topik dan pokok bahasan. Namun, ketika guru menggunakan pendekatan ini, mereka dapat membahas dan mengkaji topik yang dimunculkan oleh guru dan siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Artinya, materi yang dibahas di kelas tidak harus selalu sama dengan apa yang telah direncanakan guru dalam rencana pelajaran atau program-program lainnya yang telah disusun sebelumnya. Pendekatan konstruktivistik dapat digunakan oleh guru IPS dalam mengembangkan materi belajar di kelas. Selain ini, pengajaran IPS di sekolah masih menggunakan pendekatan tradisional seperti ceramah, diskusi, dan lain-lain, serta lebih menekankan pada aspek kognitif dan mengakibatkan keterampilan-keterampilan sosial. Konsekuensi dari metode tersebut adalah siswa merasa bosan terhadap materi pelajaran IPS dan dalam jangka panjang tentu saja akan terjadi penurunan kualitas pembelajaran itu sendiri. Dalam pandangan Brock, pendekatan konstruktivistik mengharuskan guru-guru IPS untuk menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendorong dan menerima otonomi dari inisiatif siswa dalam mengembangkan materi pelajaran. Yang kedua, menggunakan data mentah dan sumber utama primary research untuk dikembangkan dan didiskusikan bersama dengan siswa di kelas. Yang ketiga, memberikan tugas kepada siswa untuk mengembangkan kualifikasi analisis, melakukan prediksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan konsep-konsep baru. Yang keempat, bersifat fleksibel terhadap respons dan interpretasi siswa dalam masalah-masalah sosial, bersedia mengubah strategi pembelajaran yang tergantung pada minat siswa, serta mengubah isi pelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Yang kelima, memfasilitasi siswa untuk memahami konsep sambil mengembangkannya melalui dialog dengan siswa.
Yang keenam, mengembangkan dialog antara guru dengan siswa, antara siswa dengan rekan-rekannya. Yang ketujuh, menghindari penggunaan alat tes untuk mengukur keberhasilan siswa. Evaluasi bersifat ongoing, dilakukan secara komprehensif, dan pernyataan yang bersifat terbuka akan mendorong siswa untuk saling bertanya satu sama lain. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk membuat analisis elaborasi terhadap masalah-masalah kontroversial yang dihadapinya. Yang kesembilan, memberi peluang kepada siswa untuk berpikir mengenai masalah yang dihadapi siswa. Yang kesepuluh, memberi peluang kepada siswa untuk membangun jaringan konsep serta membentuk metafora. Ya, itu tadi hasil presentasi saya tentang teori kognitif dan konstruktivistik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.